Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masih bisa di rumah pemirsa PAL TV. Sedang lihat setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik tentunya seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Nah, pagi hari ini di hari Jumat ya, Cek Susan, kita balik lagi tentunya menyapa pemirsa dengan narasumber-narasumber inspiratif yang memang kita hadirkan setiap hari di studio PAL TV. Benar nih Ane, dan tentunya pemirsa Jumat berkah, katanya kalau hari Jumat itu waktunya singkat ya. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan kejar galo gawinyo hari ini ya biar bisa weekend juga. Mungkin yang anaknya hari ini les atau kegiatannya banyak karena anak-anak sekarang generasi penerus ini harus kita perhatikan Midun ya. Nah, Betul. karena memang untuk mensukseskan bangsa Indonesia juga kita harus punya generasi-generasi yang bagus. Wah, Nah, luar pecah biasa. yang hadir hari ini, wah ini salah satu putri. Wah, putri dan orang tuanya sangat menyupport ini, Midun ini ya. salah satu bentuk juga kolaborasi antara orang tua dan juga anak yang Benar. sehingga menjadi suatu prestasi ya. Benar. Kita bakal cerita ini dengan salah satu inspiratif anak muda di zaman sekarang, kalau orang bilang Gen Z ya. Benar. Nah, ini biasanya sudah yang hanya bisa main sosmed, tapi ternyata Gen Z juga ada yang berprestasi loh pemirsa yang di Banyak rumah. ya. Nah, kita langsung kenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio PAL TV. Yang pertama ada Dr. Marlia Revianti, Magister Kesehatan. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Pagi Cek Susan, pagi kami dulu. Dari mukanya melainan aura-aura ini ya, wong pinter tuh ya. Dan yang kedua ini tentunya ada anak tercinta dari Dr. Marlia Revianti, ada Kirana Pramudita Sanjaya sebagai runner-up 1 Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024. Selamat pagi Kirana. Kirana. Wow, lah ini yang semangat budak zaman mak ini hari ya. Betul. Jadi pemirsa yang di rumah kalau misalnya sekarang lagi goling-golingan di kasur ya, Benar. bangun cepelan sudah disebat tadi oleh Kirana benar. dengan sapaan yang paling semangat ya. Nah, hari ini pemirsa kita bakal cerita tentang pesona Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan. Nah, sudah hadir juga Kirana ini selaku runner up 1. Kita bakal cerita banyak terkait dengan perjalanan menuju Putri Anak Indonesia dan juga ini mungkin flashback ke belakang perjuangan Kirana juga meraih runner up 1, Cek Susan. Iya, boleh cerita sedikit Kirana, kira-kira mungkin backgroundnya apa sih kok pengen ikut kayak gini, atau dukungan dari orang tua atau memang dari Kirana sendiri? Boleh jelasin. Awalnya Kirana ikut les catwalk untuk mengisi waktu luang pas hari libur daripada di rumah gak Main-main produktif. HP, ya. Jadi coachnya ngomong, Kirana coba ikut aja Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan, siapa tahu menang atau ke nasional. Mantap. Terus Kirana awalnya kan pemalu, jadi nggak mau ini kok udah gengsi banget itu. Acaranya ngapa nggak mulai dari awal yang lebih mudah gitu. Iya. Abis itu akhirnya ayo coba aja, mami juga dukung. Jadi Kirana ikut dan alhamdulillah dapat title First Runner Up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024. Wah, ini yang ajang pertama kali yang diikuti. Iya. Wow, gimana sih keinginan anak waktu itu, kesannya gimana? Oh, Kirana mau ikut kayak gitu. Agak kaget juga atau memang sudah ada woro-woro bahwa Kirana mau ke sana? Sebenarnya saya sebagai orang tua tuh mensupport seluruh kegiatan anak ya. Silakan dicoba, dieksplor. Sebenarnya bukan hanya ini, berbagai kegiatan, dan ternyata sepertinya dia nyangkut dengan 2 kegiatan, piano sama pageant. Kayaknya dia menikmati banget, dan menurut coachnya ada potensi, sehingga saya bilang silakan digali, silakan diikutkan kompetisi supaya juga dia belajar bermain fair play, bisa berkompetisi, siap untuk kalah dan siap itu untuk menang, seperti itu. Wow. Jadi ini memang sebetulnya basic
basic yang dikembangkan begitu ya dan didukung oleh orang tua juga. Tapi kalau kita boleh kenalan lebih dekat sama Kirana, Kirana mungkin aktivitasnya sehari-hari selain sekarang menjabat first runner up itu kegiatannya apa aja sih? Kirana memiliki beberapa kegiatan seperti Kirana juga ada advokasi, yaitu Kirana sebagai quality education and social advocate. Kirana juga ada kursus banyak padat, ada kursus vokal, piano, abis itu ada yang akademik, ada juga catwalk dan public speaking and so on. Wow, keren. Apa namanya, pronunciation-nya itu ya, kayaknya English banget ya ini ya, bener-bener. Berarti public speaking-nya luar biasa ya. Gimana sih bisa jadiin Kirana ini untuk public speaking-nya? Kebetulan mamanya memang public speaker ya. Cuma kalau anak-anak Gen Z ini kan lebih ke yang lebih gimana ya, lebih kritis, lebih mengutamakan mental health kayak gitu kan. Dan menurut beberapa orang sih daya juangnya agak kurang begitu kan, mudah resign dari sesuatu. Cuma dan ini agak mengkhawatirkan saya karena lingkungannya kan seperti itu. Jadi kita coba push. Kirana kebetulan dia basic English-nya itu fluently in English dan saya rasa ini merupakan nilai tambah untuk Kirana. Tinggal gimana ngelatihnya aja, mencari coach-coach yang sesuai. Saya nggak bisa jadi coach. Orang tua tuh nggak bisa ngajarin karena nanti akan terjadi berantem. Karena kita kan, kok kamu kayak gini sih, mami aja bisa kayak gitu kan. Akhirnya keluar ego ya dok ya. Iya. Jadi cari coach tersendiri biar dia berlatih dengan coach, kita tinggal ngarahin aja. Gitu. Kalau kita flashback Kirana, boleh nggak sih kita tahu sih perjalanan Kirana ya? Karena ini kan ajang pertama yang diikutin ya. Mungkin Kirana atau Mama yang akan jawab terkait dengan perjuangan nih sampai meraih first runner up. Mungkin persiapannya, preparation itu banyak, mulai dari mungkin tadi catwalk segala macam. Persiapannya gimana Kirana? Awalnya Kirana persiapan sebelum kompetisi itu banyak sih. Ada catwalk, public speaking itu harus diasah dan di-upgrade. Namun perjalanan ini, this journey is very memorable and unforgettable. Kirana bertemu dengan banyak-banyak teman all across Sumatera Selatan, bukan hanya dari Palembang, dari Muara Enim ada. Jadi kita melewati tantangan bersama-sama dan itu membuat Kirana lebih nyaman. Wow, ini dari cara ngomongnya saja ya sudah mendapat nilai plus ya kayak gitu. Mungkin pemirsa ada ini translate ya di bawah ya. Jadi tadi Kirana udah cerita banyak persiapan preparation termasuk public speaking ya, catwalk ya. Nah kalau melihat potensi yang ada, Mama, kalau Kirana kan sudah preparation udah banyak nih, melibatkan juga beberapa coach. Jadi yang sebetulnya menjadi PR besar Kirana pada saat akan mengikuti kompetisi waktu itu apa sih? Semuanya, karena kan baru awal, baru pertama kali beginner ya, dan mamanya time juga nggak ada pengalaman di pageant seperti ini. Saya kan public speaker, jadi memang awalnya memang banyak PR-nya dan akan kita beresin sebelum ke nasional. Misalnya catwalk, karena kan anak sekarang tuh banyak main game, jadi cenderung badan itu membungkuk. Nah itu kan jadi kita harus benar-benar terapi itu. Kemudian juga public speaking, walaupun dia fluent in English, tapi kan public speaking tahulah Cik Midun sama Cik Susan. Harus ada intonasi, harus ada nyawa. Ini pun saya harus ngingetin terus Kak, kalau ngomong itu dikasih nyawa dalam setiap omongan. Dan itu butuh jam terbang. Tapi saya yakin dengan potensi yang ada, mudah-mudahan Kirana bisa optimal. Jadi sampai sekarang PR-nya pun masih dikerjakan ya. Masih, tidak ada yang sempurna. Kita semua masih belajar kan. Jadi sekarang Kirana ada dua, satu coach, satu mamanya. Pulang dari les kita ponten lagi yang mana ini Kirana gitu ya. Kirana, ini kan pasti waktu setelah menjadi terpilih kan pasti banyak juga kegiatan dan ditutup untuk kegiatannya sosialisasi dan lain-lain. Nah, sekarang kalau Kirana sendiri sudah kelas berapa? Kirana menduduk kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Kalau untuk sekolah sendiri, Mah atau Kirana, ada kesulitan nggak untuk pembagian dari kegiatannya? Belum lagi les, apalagi tadi ada piano juga, pasti kan belajar terus juga, gimana? Kirana juga ada kursus akademik, jadi alhamdulillah stay strong akademiknya. Terbantu ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau kembali lagi ke perjalanan ikut Putri Anak gitu lah ya. Nah, itu tantangan apa sih yang menurut Kirana, wah ini sulit kayak gitu? Boleh dijelasin? Salah satu tantangannya adalah
kecemasan Kirana sebelum ngomong public speaking di depan banyak orang. nervous ya. Nervous ya, gugup. Kirana tuh nervousnya bukan pas ngomong, pas sebelum ngomong. Jadi Kirana sebelum sesi, kan ada karantina tuh ada sesi deep interview. Iya. Jadi Kirana tuh sebelum deep interview tuh udah tuh cemas. Oh, udah cemas ya. Tapi Overthinking ya. tapi pas deep interviewnya kalem. Oh, berarti memang sudah punya jiwa panggung ya? Oh, gitu lah kan? Iya, biasa gitu kalau deg-degan sebelum naik panggung itu. Jadi waktu kalau juri-juri sendiri, nah itu kemarin kasih pertanyaan yang ada sulit nggak sama Kirana? Sebenarnya itu kan pas deep interview itu tuh speech bukan pertanyaan. Oh, speech. Tapi ada Q&A-nya juga. Dan menurut Kirana Q&A-nya nggak terlalu sulit-sulit banget. Wow, itu tadi karena mungkin sudah akademik tadi banyak ya. Betul. Kalau Macek Midun kemarin lesnya susah. Iya, Mak. benar. Makan be masih Senin Kamis. Bukan puasa lagi. Puasa apa itu? Nah, kita kembali lagi ke mamanya Kirana. Kalau misalnya kita lihat dok perkembangan anak kan sampai saat ini mungkin sudah excellent lah ya. Mungkin Kirana sudah dapat kontenannya sudah bagus banget nih. Kedepannya mungkin apalagi nih yang akan ditargetkan untuk Kirananya sendiri? Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu memasang target ya, tergantung dengan anaknya. Silakan mengikuti non akademis, tapi akademis jangan lupa. Jadi saya nggak mau keteteran gitu. Ini terus terang keteteran Bang Midun, Cek Susan, karena tahu sendiri schedule itu dia pulang sekolah aja udah jam 4, ditambah dengan schedule yang lain pulang ke rumah tuh udah kecapean. Jadi, nak kita latihan sedikit yuk. Udah tired banget nih, kakak udah nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kadang kita juga harus ngerti lah ya kondisi anak, karena dia dari pagi sampai malam itu belajar terus menerus seperti itu. Jadi saya nggak ngasih target karena sebenarnya apa yang sudah dia berikan kepada saya itu udah beyond my expectation. I'm so proud. Jadi ibunya dia juga bisa mempush dirinya sampai ke limit sendiri, dan saya juga tahu setelah kompetisi ini bahwa ternyata Kirana ini pekerja keras. Wow, kalau ngidam apa mah kemarin? Pacak jadi mak ini ya. Iya, biar menjadi resep ibu-ibu di rumah ya. Ibu-ibu di rumah ya. Tapi memang ini satu pencapaian yang luar biasa juga ya, dan memang ternyata orang tua juga patut puas ya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh orang tua. Tapi kalau kita pengen tahu Kirana sebetulnya cita-citanya mau jadi apa sih? Kirana, awalnya deh. Kirana ingin menjadi dokter dan influencer, karena sebagai dokter Kirana dapat mengedukasi orang di internet tentang health dan so on. Dokter apa kira-kira? Kayak mama? Udah punya gambaran Lebih mau? dong, Lebih ya. pengennya nanti bisa jadi spesialis, kalau bisa jadi profesor, pengennya. Mantap ya. Ngajar juga ya, Mak ya. Jadi nggak hilang-hilang ya ilmunya. pengen jadi bisa jadi pengajar atau dosen. Betul. Dan tadi juga Kirana sebut bahwa pengen juga menjadi influencer ya. Jadi memang dokter di medik begitu ya. Nanti influencer bisa dibagikan juga. Karena sekarang banyak ya Kirana dokter-dokter. Ada sih nggak dokter panutan influencer yang sekarang lagi kayaknya diikutin terus konten-kontennya gitu loh. Oh, Mama tercinta langsung loh. Mama is my idola ternyata betul. ya, memang ya. Mah, ada nggak sih apa ya istilahnya itu tips khusus lah buat mendidik anak kayak gitu biar anak itu terarah kayak gitu kan ya, terus juga mereka nggak merasa terpaksa kayak gitu untuk menjalani kegiatannya sehari-hari. Iya, kalau saya sebagai orang tua merasa bahwa untuk jadi orang tua tuh harus belajar. Jadi kita bukan hanya ngajarin anak, membimbing anak, tapi kita sebagai orang tua tuh juga harus belajar gimana sih ilmu parenting. Apa yang kita dibesarkan dulu dengan cara gimana, tentu nggak bisa diterapkan lagi pada Kirana seperti itu. Pada intinya saya tuh mencoba menggali seluruh potensi. Jadi seperti mencari jarum di dalam jerami lah, Cek Susana gitu. Seluruhnya dicoba. Nanti kalau dia ngerasa nggak nyaman, nggak comfort banget dengan suatu les, saya nggak paksa. Karena kan anak itu bisa berkembang kalau sesuai dengan potensinya. Untuk yang non akademis ya, kalau akademis saya harus memaksa, mau tak mau kakak harus suka. Ada beberapa mata pelajaran kan yang dia nggak suka, yang ini dia suka. Cuma saya bilang di Indonesia ini sistem pendidikannya semua anak tuh harus pintar semuanya ya. Kalau di luar mungkin dia bisa sudah mengelompokkan sesuai bakat dan minat. Tapi kalau di Indo kita tidak. Jadi mau tak mau kakak
tidak suka belajar ini, walaupun nanti nilainya nggak besar, tapi paling nggak jangan. Nah, itu aja yang saya pesankan ke Kirana. Akademis jangan sampai. Kalau Midun dulu yang nggak senang dia minggat, Dok. Mata pelajaran nggak senang ya. Makanya akhirnya jadi mainis sekarang ya. Tetap ya. Jadi dosen kan sekarang? Iya, Enggak. alhamdulillah ya. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Nah, kalau kita kembali lagi ke Kirana, dari semua rangkaian tadi kan Kirana juga sudah mention ibunya ada beberapa mata pelajaran yang nggak disuka. Tapi kalau selama karantina ada yang sulit nggak sih? Bukan nggak suka ya, kayaknya sulit banget gitu, tiap hari harus dilakuin. Kan karantinanya berapa hari kemarin? 10. Wah, 10 hari 10 tuh. hari. Gimana Minta caranya? waktu itu. Sebenarnya Kirana pas karantina enjoy aja, tapi ya sesi deep interview ya itu. Oh, balik lagi ya, yang bikin tegang gitu ya? Iya, tegang. Tapi kalau yang lain, koreografi dan lain sebagainya itu Enggak, enggak tapi aja? kalau koreografi tuh capek banget, soalnya itu tuh hampir kayak 3 atau 4 hari tuh koreografi, jadi tuh ya kram kakinya pas sudah selesai. Apalagi tuh kan dancing pakai heels, jadi ya pas ngedance pas selesai tuh langsung kram kakinya, langsung aduh capek banget gitu. Kalau dari pihak sekolah, itu kan karantina berarti karantina kan nginep ya berarti ya? Atau enggak ya? Berarti tetap berjalan, terus sekolah juga tetap ya Maya. Kalau dari sekolah sendiri ada apresiasi enggak atau support apa gitu? Kalau dari sekolah tuh support banget. Kirana juga di posko kalau di IG sekolah. Sama kan kemarin pas karantinanya tuh bukan 1 week full on. Itu tuh pas hari libur. Jadi kayak beberapa minggu. Jadi Sabtu, Sunday, bisa minggu depan lagi Sabtu, Sunday. Ya. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa dan bahkan ada kontribusi juga dari sekolah ya, mengizinkan juga. Nah, pemirsa, kita di segmen kedua bakal balik dengan cerita lainnya tentunya. Kalau tadi kita sudah flashback ke belakang bagaimana Kirana dapat first runner up. Nah, kita bakal cerita lagi di segmen kedua terkait dengan persiapan preparation menuju ke nasional ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, terima kasih. Balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen kedua, masih dengan Kirana, runner up 1 Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024, dan juga ibunda tercinta Dr. Marlia Revianti MKes. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi tadi dari segmen pertama. Ini Kirana banyak ngomong English ya. Terus dengar-dengar kata Mama tadi di belakang bisa sedikit berbahasa Japan. Boleh dong kasih tahu sama pemirsa biar jadi motivasi juga nih buat yang lagi nonton, anak-anak muda lagi nonton. Kirana introduce yourself ya, pakai bahasa English dulu, baru nanti bahasa Jepang. Okay. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Kirana Pramudita Sanjaya. Right now, I'm 13 years old. I am an active student in SMP Ignatius Labasku Palembang. I'm also a first runner-up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024. Oke. Jepang? Watashi wa Kirana, Palembang Sushin desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke. Arigatou gozaimasu tuh lah bacanya Jepang ya. Kita lagi berasa ada di restoran Jepang ya. Iya. Bahasa Korea? Oh belum. Enggak midun tahu. Enggak bisa dong. Enggak bisa ya, guys. Tapi Kirana, kita pengen tanya juga nih, how do you feel pas di announce Kirana tuh first runner up Putri Anak Indonesia gitu? Kirana happy banget, langsung alhamdulillah. Semoga bisa lebih baik di nasional, bisa lebih mengasah skill-skill public speaking and catwalk. Oke. Nah, syukur itu yang paling pertama ya, alhamdulillah langsung. syukur ya, berarti baru sekali ikut ajang sudah dapat juara. Wah, itu pasti lebih semangat lagi ya nanti untuk ke. Nah, ini ngomongin soal nasional. Jadi dipilih 6 juara, ya 6 orang. Terus kalau top 3 itu tadi katanya ke Putri Anak Indonesia. Top 3 yang di bawah dari 4 sampai 6 itu dikirim ke Putri Anak Batik. Oke. Nah, boleh dong persiapannya ini ceritain dulu Mama juga untuk ke nasional gimana? Kirana untuk ke nasional lebih banyak les, tentunya public speaking sama catwalk itu biasanya dilatih setiap hari. Ada penekanan khusus nggak, atau nanti kalau di nasional tuh harus kayak gini, kayak gitu kalau dari teman-teman yang udah-udah?
bukan penekanan sih, lebih ke support. Oke. Jadi Kirana pasti bisa, Kirana potensi dirinya besar. Bagus gitu. ya. Oh. Wah. Kalau nasional ajarnya kapan sih Kirana nanti? Oktober. Di Jakarta. Oh, Di Jakarta. Nah, sekarang kan Kira udah terpilih nih jadi runner up 1 Putri Anak. Terus juga banyak kegiatan. Nah, kedengar-dengar juga ada kegiatan sosial lain ya. Nah, itu apa, boleh dikasih tahu? Salah satu kegiatan advokasi Kirana itu HIV, because most kids with HIV, their parents are no longer here or their family isn't enggan untuk menerima mereka. Oke. Thankfully, there's a yayasan called Sriwijaya Plus yang membantu anak-anak dengan penyakit HIV/AIDS. Kirana juga caretaker anak. Kirana membantu dengan main bersama mereka, mendengar cerita mereka, dan so on. I want to say that every kid has the same rights. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Wow, keren. Itu salah bener satu ya. advokasi yang diangkat nanti ya, HIV awareness. Tapi kalau misalnya kita lihat terkait dengan advokasi ini sendiri, ini udah dijalankan berapa lama Kirana? 3 bulan. 3 bulan sejak terpilih, jadi atau sebelum terpilih sebagai first runner up? Kalau misalnya pas makan bareng itu di ulang tahun Kirana juga. Oh, jadi diundang juga ya, Iya. kayak gitu. Mamanya penggiat HIV soalnya. Masya Allah. Wow, keren. Jadi ini Mbak Tante jadi manggilnya. Iya. Muda. Karena masih muda ya. Dok, jadi kalau misalnya kita flashback lagi, ini jadi pas ulang tahunnya Kirana, justru akhirnya terbentuk sebuah advokasi ini, itu seperti apa? Enggak, sebenarnya kan dari awal tuh udah dilibatkan Iya. di Posyandu Anak Jalanan. Itu kan adalah merupakan suatu bentuk usaha kita untuk mencegah anak-anak jalanan terinfeksi HIV ya. Iya, Jadi iya. saya udah melibatkan Kirana di situ. Kemudian sebelum dari lomba, kemudian dari setelah lomba ini kan saya memikirkan bahwa oh ini nih adalah sarana yang bagus buat anak saya itu lebih besar untuk Iya. merasakan empati ya, karena anak-anak sekarang kan karena sibuk sekolah, sibuk les tuh kadang yang di luar sana yang nggak seberuntung mereka nggak tahu kondisi itu. Nah ini Kirana diperkenalkan nih dengan teman-temannya anak-anak dengan HIV and AIDS, dan selama ini kan caretaker tuh kan banyak dari yang usia-usia gede-gede ya, Iya, kayak iya. kita. Kadang mereka kan nggak tahu nih kebutuhan anak-anak seperti Benar. apa. Belum ada caretaker dari anak-anak seusia Kirana ini. Makanya ayo kakak bantu jadi caretaker. Siapa tahu mereka ada yang ingin curcol kan masalahnya yang nggak bisa dicurhatkan ke kita. Kirana mungkin dari sudut pandang anak-anaknya bisa lebih mengerti kondisi anak-anak itu. Tidak ada rasa ketakutan atau apa anak dikit tuh enggak ya? HIV itu apakah nggak menular loh dengan kontak Oke. sosial, Susan, kita makan bersama, berinteraksi bersama. Kemarin kita kan makan bersama ya sama Iya. mereka, nggak ada Oke. masalah. Nah. Jadi apa tadi Kak motonya tuh kita Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Nah, Iya. pemirsa, karena kan orang awam ya dokternya kadang-kadang HIV sudah langsung dijauhi. Padahal kan nggak harus kayak gitu ya. Malah harus mereka sesama manusia kita harus mensupport. Jadi mereka juga semangat kayak gitu ya, bahwa HIV itu bukan orang yang dijauhi ya. Nah, cak itu Mido. Betul. Nah kalau kita ingat lagi Kirana di pertemuan ini sudah berapa kali pertemuan ya sama anak-anak HIV-nya? Udah 3 kali. Udah 3 kali. Rata-rata mereka apa sih yang dicurhatin sama Kirana biasanya? Ya tentang penyakit mereka sih. Sama kan kalau misalnya sama temen sendiri kan kalau mereka mau cerita kan takutnya dijauhin gitu. Jadi ya tentang penyakit sendiri sih. Tapi kalau rata-rata umur berapa itu yang waktu Masih datang? anak-anak sih kayaknya. Under 10 tahun. Ada yang di bawah 10 tahun, ada yang lebih. Oh, ada yang remaja gitu. juga. Ada yang remaja. Tapi mah biasanya rata-rata itu terjangkitnya karena apa ya kalau karena anak-anak? tertular dari ibunya dong. Anak-anak Oh, iya. anak-anak tuh nggak ada salah apa-apa. Iya, benar-benar. Makanya saya bilang kakak lihat nih ini anak-anak yatim piatu ya. Iya, Kalau iya. mungkin anak yatim piatu yang lain tuh sehat loh, mereka sakit. Kadang juga orang tuanya nggak ada yang mau nerima. Iya, Jadi benar-benar. life is unfair gitu Iya, lah iya, untuk iya. mereka. Jadi biar dia lebih merasa empati dan bisa menggunakan platform dia ini untuk membangun awareness bahwa tidak ada stigma dan diskriminasi. Wah, keren ini dokter ya. Jadi anak itu itu dipengaruhi itu yang baik-baik ya, terus juga dibuka kacamatanya bahwa kita tuh harus saling menolong ya, Ma ya. betul. Benar.
jangan juliti bae gawinyo. Betul. Iya. Tapi kan kalau kita lihat nih, Kirana masih under 12 tahun ya berarti ya. 13 ya. 13 Oh, barusan 13. 13 years old. Oh iya. Kalau kita lihat kan emosionalnya masih up and down gitu ya. Kadang mood juga masih kayak berpengaruh lah dalam sekelilingnya gitu loh. Kirana mengatasi itu seperti apa sih kalau misalnya kayak udah mulai bosen banget gitu, atau udah kayak harusnya aku nih Mager main nih nenek. sama teman-teman tapi udah bantu akses sosial, udah punya kelas sendiri dan segala macam, seperti apa? Sebenarnya Kirana dengan cara memiliki empati for the ones who are there. Soalnya kan Kirana juga ada tim untuk konten. Yeah. Kalau Kirana nggak selesai, mereka juga nggak selesai. Masya Allah, jadi dipikirin sampai tim kontennya loh. Iya. Jadi moodnya harus dijaga terus ya Kirana. Kalau Paling misalnya- mamanya nanti yang kelempar itu tim konten juga kadang-kadang harus sabar saya Iya, bilang, iya, karena iya. kan anak-anak sih kita nggak bisa maksa kayak kita sih. Betul. Cuma saya selalu nanemin ke Kirana ini kerja ada tim. Kalau misalnya Kirana bad mood, timnya kasihan seperti Iya, itu. iya, iya. Pertama sih nggak bisa ya, namanya juga anak-anak. Tapi semakin kesini dia ngerti, semakin baik. Nanti kalau misalnya mbaknya udah nggak tahan lagi, siapa yang mau ngurusin kita? Iya, iya, Saya iya. bilang kayak gitu. Iya bener-bener. Nah, Kirana kan sudah menyandang gelar jadi runner up Satu Putri Anak. Nah, apa sih perasaan Kirana, terus dari Kirana sendiri sudah mendapat gelar ini, apa yang pengen Kirana lakukan, terus manfaat apa yang udah Kirana rasakan seperti itu semenjak jadi putri ini. Terus juga di lingkungan nih, mungkin ada teman-teman yang malah Hari Kirana nih beda ya sekarang semenjak itu. Nah, gitu. Boleh dijelasin. Sebenarnya menginspirasi anak-anak itu sekaligus manfaat juga untuk Kirana. Karena Kirana dapat menjadi contoh, dapat menjadi role model for the kids out there. Kirana mau tunjukkan bahwa untuk menggapai mimpimu itu tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Kalau dari teman-teman Kirana sendiri nggak ada sih, katanya sama aja Kirana. Sama aja ya, gitu. seperti Kirana yang dulu ya. Seperti Kirana yang dulu. Tapi jadi mungkin waktu bermainnya aja agak dikurangi sedikit ya. gitu. Tapi mereka mengerti tuh kalau kesibukan Kirana sekarang. Ngerti, soalnya mereka juga banyak yang sibuk juga. Tapi mereka sibuknya bidang akademis. Oke. Saling support lah ya. Nah, kalau kembali lagi ke persiapan nasional. Nah, ini kalau dari tim ya, timnya Kirana sendiri bagaimana persiapannya Kirana untuk menyupport Kirana sendiri? Tim Kirana itu Seminggunya berapa kali mungkin latihan atau apa gitu? oh, kalau dari public speaking tuh 1 minggu tuh kalau di rumah sih lebih sering Kirana lah kayak. Jadi kalau di rumah tuh malam-malam tuh biasanya disiapin mic sama mami, habis itu belajar. Ngomong dewek di depan kaco Oh, ya. di depan kaca. Ngomong sendiri. Abis itu untuk tim itu tuh paling bantu tuh konten. Soalnya kan kita kan nggak semuanya bisa ketemu kita IRL. Jadi itu dari konten we can inspire others, and it's also a way for people to know about us, how our personality and how we are adapting. Sama kan kegiatan-kegiatan duty kan di post jadi orang tahu. Sama ya kan nggak tahu semua kan Putri Anak kan Kirana siapa gitu. Jadi ada kan di bio ada first runner up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan. Jadi memang salah satunya juga memanfaatkan sosial media ya untuk personal brandingnya Kirana sendiri. Tim kontennya, tim kontennya Cak Yu 1 kali 24 jam. Tapi tadi Kirana udah mention juga ada beberapa duty ya gitu. Sejauh ini duty-duty apa yang sudah pernah dilakukan Kirana? Emina kebanyakan itu. Nanti juga ada lagi duty Emina, catwalk, fashion parade di PIM. Abis itu ada juga diundang ke radio sama stage management gitu. Media tour juga masih ada ya. Iya. Begitu. Tapi kalau menghadiri acara-acara baik di Pemerintahan ya? pemerintahan maupun di sosial dan kegiatan Ada lainnya. kayak Kirana kemarin ikut CBCA kemarin. Cek bagus ya. Iya, Ya, cek bagus ya. Iya. ya abis itu kan diganti-gantian top 6-nya. Jadi kemarin yang ada lagi lomba apa ya namanya? Fashion show bukan ya, talent ya? Bukan, bagus. Pemilihan duta-duta juga ya. Iya, duta-duta, pemain duta-duta. Jadi gantian sama first place Sabila, habis itu nanti CBCA Kirana gitu, ganti-ganti. Berarti kemarin datang dong grand final CBCA ya? Iya, Kirana datang. Ketemu dong kita berarti. Saya MC-nya loh.
Iya, Jadi memang yang dikerjain pas duty berarti mewakili putri anak remaja begitu, representatifnya putri anak remaja ya. Betul. Nah kalau dari Mama tadi kan kita sudah sisi dari Kirananya terkait dengan emosional dan mungkin dari sekian banyak pekerjaan, Mama bikin pengertiannya ke Kirana seperti apa sih? Misalnya kayak, harus dimaklumi karena kegiatan Kirana tuh banyak banget. Anak-anak usia seperti ini kan kita menghadapi anak-anak ya, kita harus tahu psikologisnya. Kalaupun misalnya kita terlalu nge-push atau terlalu tidak mengerti kebutuhannya, saya takut nanti jadi luka batin emosional ketika dia besar. Jadi dan seolah-olah saya merebut hak dia di masa anak-anak yang mana dia bermain. Makanya tadi saya bilang kalau untuk non akademis yang dia pilih, silahkan yang sesuai dengan keinginan dia, bukan keinginan saya. Jadi memang yang kita pilihin untuk les-lesnya itu yang memang dia happy untuk ikut gitu ya. Jadi kayak piano memang Kirana menonjol di piano, banyak dapat award juga dari piano. Kemudian dia baru coba pageant dan catwalk serta hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan, kayaknya dia cocok juga gitu. Saya udah lesin les gitar, les apa gitu, dia nggak nyaman, saya nggak paksa. Jadi intinya saya ingin dia bisa berkembang sebagai anak usia dia juga bisa bermain, bisa menikmati masa anak-anaknya, tetapi dia juga belajar dari hal-hal yang dia sukai untuk bekal dia nanti ke depannya. Kalau waktu SD Kirana ini akademis kan, dia akademis lebih ya. Jadi ikutnya tuh Olimpiade Sains, Primagama mencari juara, yang kayak gitu, Olimpiade biologi itu yang diikutin. Nah Midun kaki kalau cari bini, Midunnya jenguk bibit bebotnya. Betul. Biar kaki dapat yang bagus juga. Terima kasih masukannya loh. Bener nggak katanya Dok, kalau kecerdasan itu dari ibu? Iya betul. Nah, jadi kalau nggak penting lah, kalau dosa pinter, kalau penting bini kau pinter, enggak juga Dok ya. Juga ya dong. Iya. Nah kedepannya Kirana mungkin dalam waktu dekat sebelum menuju ke nasional nanti akan ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan jabatannya sebagai first runner up putri anak remaja. Sebenarnya duty dari stage management sih. Tapi Kirana juga ada juga yang pribadi mungkin diundang radio-radio gitu. Oh, jadi siapapun acaranya, kalau misalnya mau mengundangnya Kirana sebagai first runner, bisa juga secara pribadi ya, tidak melalui ini. Tapi juga. kita konfirmasi dulu sama stage, karena kan Kirana di bawah naungan stage. Kalau misalnya kegiatannya itu sejiwa dan senyawa dengan visi misi daripada Putri Anak, dan izin dulu kepada Babe Bimbo sebagai regional director. Kalau dia oke, baru kita lakukan. Kalau enggak, kita enggak berani juga ya. Kita harus sesuai. ada statement juga ya dari stage ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal advokasi tadi kan udah 3 kali pertemuan. Nextnya adakah pertemuan lagi atau kegiatan sosial lainnya yang berhubungan dengan HIV? Mungkin Kirana akan mencoba kegiatan sosial baru juga, tapi yang itu pasti lanjutan. Betul. Oke. Masih ada beberapa titik lagi ya. Oke. Nah, pemirsa ada di rumah, masih ada satu segmen lagi kita bakal cerita terkait dengan ini inspiratif Gen Z yang sekarang ini sudah mulai banyak ya muncul beberapa prestasi, dan juga tadi kita mendengar kisah di balik suksesnya first runner up putri anak remaja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Ini segmen terakhir kita bersama dengan Kirana, first runner up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024, dan juga sang mama Dr. Marlia Revianti Mkes. Tadi di segmen 1, segmen kedua kita sudah banyak cerita ini terkait dengan bagaimana motivasi, lalu juga kedepannya seperti apa, dan lagi Kirana akan menyiapkan potensi besarnya untuk membanggakan Sumatera Selatan di ajang nasional juga. Tapi masih muda, umur 13 tahun, sudah bisa mewakili kota kesayangan Palembang ini untuk nasional. Biasa. Nah, Kirana tadi kan idolanya itu mama juga ya. Nah, tapi kalau di ajang untuk pageant sendiri, queennya itu siapa sih idola Kirana sendiri dan kenapa? Kalau untuk yang adult pageant, Kirana adalah Miss Harashtata. Ya, soalnya dia tuh baik banget. She's very kind, she's very helpful, and she's also the new Miss Supranational 2024. Dan untuk yang anak-anaknya, Kirana salah satunya adalah
yang mewakili Sumatera Selatan kemarin dan menang top 5, Fire Bernice Robin. Putri Anak Pendidikan 2024 because her public speaking skills is really good, and I also like her aura, her energy is very cheerful. Oke, jadi sedikit banyak pengen jadi seperti idola ya. Iya, Kirana juga sampai tahu loh Harasta menang Miss Supranasional. Ini knowledge-nya bener-bener bagus nih berarti. bener juga. Isu global tuh dipelajarin semua ya berarti ya. Tidak salah, pokok jadi runner up 1. Iya, tapi kalau kita boleh cerita lagi terkait dengan advokasi, tadi kan udah disebutkan juga bahwa sering ada pertemuan, Iya, begitu. Selanjutnya iya, next iya. step dari advokasi yang akan dibawa ke nasional seperti apa? Nanti besok ada sharing session with Yeah. Kids with Ada. Nanti kita bakal cerita dan Kirana akan give speech. Habis itu saling berbagi cerita with other Iya, caretakers. iya. Pesan apa sih yang pengen Kirana sampaikan ke anak-anak yang ada tadi? I believe that every kid has an extraordinary potential that just needs to be developed through the good environment where they are supported and always appreciated. Wow. Terus juga mungkin hargai ya. mungkin ke apa kepeduliannya Kirana terhadap anak-anak masih banyak yang merasa bahwa anak-anak ini dijauhin segala macam ya. Padahal Kirana sendiri sebagai ambasador dari Putri Anak Remaja mau loh sosialisasi dengan Benar. mereka Malah gitu ya. makan bareng kemarin. Iya, dan Ya, juga gitu. besok ada pertemuan lagi, sharing session dan akan speech lagi untuk motivasi mungkin ya anak-anak yang Iya. mungkin patah semangat dan lain sebagainya, Cek Susan. Oke, jadi berarti apa yang dimanfaatkan Kirana selagi Kirana menjadi putri itu adalah salah satunya seperti itu, atau ada yang lain? Ada lagi? Sebenarnya ada lain sih. Kirana juga ingin memotivasi bukan hanya Kids with Ana but all over Indonesia. Menjadi role model mereka, someone they can look up to. Wah, ini ke dunia nih Cak Nyajang ini kan. Betul. Nah, ini kalau ke Mama. Mama ini kan adalah seorang dokter ya, yang kita tahu notabene dokter itu super sibuk ya melayani masyarakat juga seperti itu. Tapi masih fokus untuk mengurusin anak-anak sampai ya selai rambut pun harus diurusin oleh Mama ya, masih kelihatannya ya kalau untuk si Kirana sendiri. Nah, bagaimana sih Mah mengaturnya, tipsnya seperti itu biar mek-mek di rumah ini juga semangat ya. Jadi kita kalau jadi orang tua tuh harus tahu potensi anak kita apa. Anak tuh beda-beda. Saya punya 2 anak berbeda. Kirana seperti ini, adiknya tuh yang kinestetik ya, nggak bisa diem, yang banyak bergerak seperti itu. Jadi saya kursusnya pun berbeda dengan Kirana. Dan untuk orang tua yang mungkin ada keterbatasan, misalnya keterbatasan biaya untuk mengursuskan anak, karena itu juga menghabiskan biaya. Mungkin sekarang tuh kan udah ada era digital ya, kita bisa menggunakan kursus-kursus media online untuk anak kita, tentunya dengan membantu mengawasi anak-anak. Kalau saya pribadi sih, karena waktu saya siang hari banyak habis di luar, maka saya mengoptimalkan waktu saya habis di luar itu dengan memastikan Kirana tuh menghabiskan waktunya untuk kegiatan yang bermanfaat. Jadi dia misalnya jam 4 sampai jam 4 tuh sekolah, sisanya itu kita udah atur nih, dia hari ini kegiatannya apa, kegiatannya apa. Saya tuh takut, khawatir kalau ketika saya tidak ada, dia nggak punya kegiatan yang positif, nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena ini kan masa-masa yang labil banget, usia-usia seperti ini. Jadi apalagi yang misalnya ibunya yang nggak bekerja, saya rasa lebih enak bisa ngajarin Anak anaknya sendiri ya, tapi memang harus lebih sabar. Saya ngerti pasti lebih sabar ya, karena jadi ibu rumah tangga itu berat banget. Iya, karena emak-emak ini kan sabarnya selembar tisu. Tisunya itu bisa dibagi 7. Betul. Saking ketipisnya Tapi ya. kalau yang Midun bisa lihat ya, hari ini di frame ini koneksi antara ibu dan anak juga jalan ya. Jadi memang nggak hanya kemauan anaknya saja atau kemauan ibunya, tapi itu juga harus sejalan begitu ya. Kirana boleh dong mau kasih say something for your mom hari ini, apa dong kata-kata terbaiknya untuk mama hari ini yang sudah support Kirana, udah bisa dapat platform yang tepat, terus tadi dilibatkan juga dalam kegiatan sosial. Say something for your mom. Thank you. She was the one who always supported me throughout this competition. Although she can be very strict at times, she also helped
helps me get through with the competition because kalau santai-santai aja kan nanti Hasilnya juga santai hasilnya ya? juga santai. Jadi memang mama ini motivasi terbesar ya Kirana juga ya. Jadi terharu deh ini. Iya. Susan kan itu dia akan jadi ibu yang hebat juga. Iya gitu. Nah kalau Kirana sendiri nih melihat anak-anak seusia Kirana di Kota Palembang atau lingkungan Kirana sendiri itu seperti apa sih? Kalau di lingkungan Kirana kan semuanya lebih ke fokus ke akademis. IGS. Iya. Jadi Kirana juga ingin mereka tahu tentang soft skill. Soalnya itu juga sangat penting. Betul. Bukan hanya akademis. Kalau akademis habis itu diem terus kan susah Nggak nanti bisa juga. depannya nge-lead untuk teamwork kalau Iya, egonya benar. kebesaran. Wow, keren. Udah sampai situ nih. mikirnya Iya, ya. mikir. Saya aja tuh kaget tuh dengan kata yang barusan. Iya. 13 tahun loh mama 13 ya tahun, udah bisa luar mikirin biasa. tentang lead gitu ya. Tentang- Teamwork Iya, ya. teamwork Wow, awareness juga benar. tadi. Nah kalau selanjutnya nanti di nasional yang akan Kirana tampilkan ada national costume juga Kak, traditional costume dan lain sebagainya ada nggak? Pas day 1 nanti kan session ceremony Ya. pakai kebaya. Betul. Lalu next day-nya ada Next day-nya sebenarnya banyak sih, nanti opening number, ada opening dress-nya, Ya. nanti ada juga cocktail dress-nya, ada juga untuk karantina sehari-hari dan evening gown-nya juga pasti. Wah, berapa hari sih itu nanti katanya? Kalau di nasional nanti 6 hari. 6 Wah, hari. 6 Preparationnya udah hari. seperti apa mah? Berapa persen sih kalau kita persenin? Untuk yang kostum-kostum kita sedang berproses ya. Tapi yang paling penting itu saya pikir adalah mengisi otaknya si anak ini Iya, dulu betul. gitu loh. Dan ini kita punya waktu 2 bulan. Saya harus PR yang jadi dari kita kan setelah lomba kemarin itu kan langsung dievaluasi. Saya juga menanyakan kepada ahlinya karena saya bukan ahlinya nih, kekurangan Kirana kemarin apa. Oh dikasih tahu ini. Dan itu jadi nanti akan kita perbaiki. Saya juga nanya ke mama-mama yang kemarin menang dari Kota Palembang, tolong masukannya untuk Kirana tuh apa gitu. Jadi supaya kita tuh nggak ngelihat dari kacamata kita Benar. sendiri, gimana orang lain ngelihat anak kita seperti itu. Dan juga Babe Bimbo itu luar biasa sekali ya. Dia Support ya, benar-benar Maya. saya nggak salah memilih ajang ini untuk nitipin anak saya untuk dibina karena dia sayang dan benar-benar peduli dan memberikan, ingin anak-anaknya itu nanti di nasional tampilnya all out. Mudah-mudahan nanti anak-anak ini juga bisa all out tampilnya seperti Betul. itu. Mantap. Selain Bang Bimbo ada nama besar lainnya nanti mungkin desainer Palembang yang kerjasama. Boleh Insya di-spill Allah nggak sih? ada. Insya Allah ada nanti, Iya. tapi kita belum dapat persetujuan secara pasti Oke. gitu. Jadi saya belum bisa announce, masih ada tim yang bantu untuk lobby-lobby dulu seperti Iya, itu. semangat pokoknya Kirana ya. Terakhir sebelum kita closing, Kirana boleh kasih motivasi mungkin untuk anak-anak yang sekarang masih candu sama sosial media, sedangkan Kirana sudah bisa banyak membawa kebanggaan untuk Prestasi, orang iya. tuanya. Boleh dikasihin motivasi. For the ones who are at home right now, probably in their bed, Yeah. I suggest doing something more productive because it also makes our mind more productive. Soalnya Kirana juga ada hari-hari yang nggak produktif juga pasti. Nah, tapi kalau hari-hari produktif itu lebih kayak aduh enak, estetik rasanya gitu. Iya. Iya. Betul. Cukup motivasinya, jadi pesan Kirana harus produktif ya. Benar. Walaupun ada sometimes kita perlu waktu untuk istirahat ya nggak apa-apa. It's okay ya. Oke. Mama Mama silakan boleh Ma, mungkin motivasi terakhir. untuk ibu-ibu di luar. Jadi saya ingin, sebenarnya saya bukannya sok pintar ya, saya juga belajar, saya juga nggak tahu anak saya nanti akan menjadi apa, tetapi saya itu hanya membukakan anak saya tuh supaya presentasinya lebih besar, supaya jadi anak mandiri. Masalah sukses, jadi orang kaya atau jadi apa itu kan sudah ditakdirkan semua Iya. tuh, Iya. Cek dan Kak Madun. Jadi seoptimal mungkin yang saya lakukan, karena saya merasa bahwa saya bekerja keras, saya dan suami saya itu bekerja keras. Yang paling penting itu adalah kita supaya bisa afford pendidikan, bukan hanya dari segi akademis, non akademis, akhlak, agama dan semuanya. Dan semoga apa yang Kirana ini sekarang, saya pengen juga bisa jadi inspirasi juga buat ibu-ibu di luar sana, bahwa sebenarnya anak-anak kita tuh ada potensi. Mungkin kita aja yang nggak bisa menggali potensi Iya. mereka. Sebenarnya anak-anak kita pintar, cuma kita nggak tahu gimana menggali kepintarannya. Jadi semua anak-anak kita tuh hebat sebenarnya. Wow, Masya Allah. keren. Jadi memang kita sebagai orang tua wajib menemukan potensi ya.
Wah, jangan memang Jangan kalau nggak pintar memaksakan ya. matematika dimarahin gitu ya. Jangan, Buktinya ini. ada banyak cara menuju kesuksesan. Iya, mungkin dia lebih ke painting atau yang Iya. lain-lain ya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mama dan juga Kirana, sukses terus untuk ajang ke nasionalnya, dan juga Mama juga sukses terus karirnya semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan membawa harum nama Kota Palembang. Satu lagi, nanti kita interview Kirana udah bisa bawa piala dan selempang baru. ya. Amin. Baik, terima kasih pemirsa di rumah, itu dia obrolan kita di Halo Palembang pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang, tentunya menghadirkan narasumber yang inspiratif setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata, aku Bang Cek Midun. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta. Acara ini dipersembahkan oleh